Alhamdulillah, saya sudah siap jiwa dan raga untuk diuji hari ini, matur nuwun. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan tidak berdebat ya. Insya Allah. Karena ini banyak sekali hadirin sekalian dan terutama para penyangga ini orang-orang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasi SEMT AKSIE. Yang saya hormati Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga, Prof. Joko Santoso, Dr. PhD, SPPD Finasim. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Nadian, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Master of Finance, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Airlangga selaku pimpinan sidang. Yang saya hormati Prof. Beatri Munir Sukoco, SE, MBA, PhD, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga selaku promotor. Yang saya hormati Profesor Dr. Suparto Wijoyo, SHM Wakil Direktur Bidang Riset dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga selaku kopromotor. Para penyangga yang hari ini hadir, matur nuwun sangat. Profesor Dr. Bambang Cahyadi SE MBA AK, Profesor Dr. Rudi Purwono SE MSE, Profesor Dr. Fendi Suharyadi MT PSI, Profesor Insinyur Joni Hermana MSc PhD, Dr. Mia Amiati SHMH SMA CSSL, Turnuwun Bunda, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Muhammad Khalifiani SEMA PhD, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas. Ngrawu Pak, matur nuwun. Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Rakuswa SPKK. Matur nuwun Prof. Dirut Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Para undangan akademik yang hari ini hadir, matur nuwun. Profesor Dr. Sri Panca Adiawati DRA MSI, Profesor Dr. Ahmad Muhyiddin Zuhri, Dr. Karnaji SOS MSI, Dr. Andrianto SH MKes, Dr. Hendro Puspito SEM PSDM, Dr. Ignatia Marta SEME, Dr. Martadi MSN, Dr. Elizabeth Supriyanti SEMSI, Dr. Laudi Sabarudin SEMSC, Dr. Iksan SPSI MM, Kandidat Dr. Ian Christian Adi Eskom MP SDM, dan yang saya hormati anggota DPR RI Ibu Dr. Kandidat Reni Astuti SSI MP SDM. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Surabaya Bapak Adi Sutarwiono, Jabat Sementara Wali Kota Surabaya Ibu Restu Novi Widiani, para wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bapak Rifatoni, Ibu Laila Mufida, Bapak Bakhtiar Rifai, para ketua partai politik dan seluruh anggota DPRD Kota Surabaya, Bapak Armuji yang saya banggakan nih, calon wakil wali kota Surabaya, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, beserta segenap jajaran pemerintah Kota Surabaya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para dekan fakultas di lingkungan Universitas Airlangga, hadirin dan para undangan yang saya hormati, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya memaparkan apa yang hari ini, selama ini saya lakukan di pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan penelitian bagaimana menggerakkan pemerintah Kota Surabaya ini agar masyarakatnya bisa merasa bahwa masyarakat menjadi bagian dari pembangunan Kota Surabaya. Ada visi, misi wali kota adalah gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Ada bagaimana 10 indikator yang ada di dalam Global Power City Index di 2021 yang kita gunakan. Karena bagaimanapun Surabaya adalah sebagai organisasi publik harus terus melakukan perubahan-perubahan agar bisa memberikan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kesehatan organisasi terhadap kemampuan perubahan sebuah organisasi. Juga pengaruh kemampuan perubahan organisasi terhadap kinerja organisasi tersebut. Yang nomor 3 adalah pengaruh transformational leadership
sebagai moderator hubungan antara kesehatan organisasi dengan kemampuan perubahan dari sebuah organisasi. Juga adalah pengaruh budaya inovatif sebagai moderator hubungan antara kemampuan perubahan organisasi dengan kinerja organisasi dan pengaruh keadilan organisasi sebagai moderator hubungan antara kemampuan perubahan organisasi dengan kinerja organisasi, dan terakhir adalah pengaruh kemampuan perubahan organisasi sebagai mediator hubungan antara kesehatan organisasi terhadap kinerja organisasi. Ada 9 elemen untuk kesehatan sebuah organisasi. Bagaimana kemampuan organisasi itu untuk menyelaraskan, melaksanakan, dan memperbarui dirinya sendiri lebih cepat daripada kompetitornya, sehingga dapat mempertahankan kinerja yang luar biasa dari waktu ke waktu. Inilah yang memberikan kepada saya inspirasi untuk bagaimanapun pemerintah harus hadir untuk rakyatnya dan memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Model penelitian yang kita lakukan adalah bagaimana kita memastikan bahwa sebuah kesehatan organisasi ini bisa mencapai titik kinerja organisasinya adalah yang paling maksimal. Tapi sebelumnya, kesehatan organisasi apakah berpengaruh positif terhadap kemampuan perubahan organisasi? Ini yang kita lakukan. Setelah itu, bagaimana kemampuan organisasi bisa merubah kinerja sebuah organisasi? Dan di antara itu semua, maka kita juga ada melakukan transformasi leadership yang sebagai moderator memperkuat pengaruh hubungan antara kesehatan organisasi dengan kemampuan perubahan organisasi. Juga bagaimana memperkuat hubungan antara inovasi. Setelah kemampuan perubahan dengan inovasi, apakah bisa merubah kinerja dari sebuah organisasi? Atau lebih dekat dengan namanya keadilan. Keadilan dalam sebuah organisasi. Inilah yang kita katakan mediasi hubungan antara organisasi, kesehatan organisasi dengan kinerja dari sebuah organisasi. Maka struktur data responden yang kita ambil adalah middle yang ada di pemerintah Kota Surabaya. Siapa mereka? Ini adalah kepala OPD di Kota Surabaya, kepala dinas, kepala bagian, camat, dan lurah. Karena sejatinya birokrasi inilah yang menentukan langkah pemerintah apakah untuk kepentingan rakyatnya berhasil atau tidak. Karena kekuatan ada di peran birokrasi untuk merubah pemerintahannya menjadi lebih baik dan dicintai oleh masyarakatnya. Ketika kita melihat demografi responden, maka kita bisa melihat yang umur 30 tahun sampai umur antara 31 sampai 40 tahun. Ini kita bagi ada usia responden, pengalaman pekerjaan, pengalaman menjabat, jenis kelamin, pendidikan responden, dan ekselon responden. Ini yang kita ambil. Di mana skema penelitian yang kami ambil adalah action research yang pertama, yang kedua adalah survei lapangan. Action research yang pertama adalah skema penelitian. Ketika kita memiliki 9 elemen tadi, maka kita mengambil data T0, kita ambil semuanya. Setelah itu kita lihat ketika kita sudah melakukan dengan transformasi leadership, maka ada hasil T1-nya. Inilah yang terjadi, kita ambil datanya terkait dengan data-data perubahan. Ternyata setelah kita melakukan transformasi leadership, itu hasilnya yang kita dapat data-data itu ada perubahan, karena ternyata transformasi leadership yang kita lakukan berpengaruh terhadap kemampuan dari setiap pemimpin-pemimpin yang tadi yang saya sampaikan, kepala OPD di Kota Surabaya, untuk mengambil keputusan inovasi dan lain-lainnya. Sehingga kalau kita melihat semuanya, ada 9 komponen tadi, maka kita melihat loading vektornya, composite reliability-nya, dan average variance-nya, maka dia memenuhi semuanya. Maka kita lihat data ini adalah valid dan reliable. Ini yang kita ambil. Setelah itu kita lakukan hasil uji beda studi yang kita lakukan. Maka ketika kita melihat tadi bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita lakukan, maka ini semuanya adalah dari studi kami. Ini mengalami kenaikan tingkat yang sudah dilakukan sejak T0 dan T1-nya. Sehingga program transformasi leadership development terbukti menjadi intervensi yang efektif untuk menumbuhkan kualitas kepemimpinan yang mendorong peningkatan yang signifikan
terhadap internal alignment, terhadap quality of execution dan cluster capacity renewal. Ini adalah perubahan-perubahan dan semuanya menyelaraskan dan mengambil sebuah keputusan yang kita ambil. Setelah itu kita melakukan survei lapangan. Kita melihat kesehatan organisasi, setelah itu kemampuan perubahan organisasi, kita lakukan, ambil semuanya, survei data nolnya, kita lakukan transformasi leadership, kita mendapatkan hasil T1-nya. Maka kita bisa mengambil kesimpulan dari data yang kita lihat semuanya. Maka di sini terjadi, kalau ada yang melihat ini posisinya penilaian-penilaian yang terjadi. Maka apa yang diambil? Setelah kita melihat, maka kesehatan organisasi, ketika hanya melakukan kesehatan organisasi untuk mencapai kemampuan perubahan, dalam kemampuan perubahan organisasi, maka ini ditolak. Jadi tidak bisa kita melakukan langsung dengan kemampuan ditolak. Yang kedua, ketika kemampuan organisasi dengan perubahan tadi, maka dia akan menghasilkan kinerja organisasi. Karena itu ada penelitian yang mengatakan kesehatan organisasi, kemampuan berubah sebuah organisasi, dan kinerja organisasi tidak ada pengaruhnya. Memang tidak ada pengaruh kalau kita melihat yang dari penelitian yang kita lakukan. Tetapi ada di situ transformasi leadership yang mempengaruhi terkait kesehatan organisasi menuju kepada kemampuan sebuah organisasi. Dan kemampuan organisasi mendapatkan hasil kinerja yang organisasi yang luar biasa ketika ada diterima itu H5 itu adalah ketika terkait dengan keadilan organisasi. Maka disinilah akan terjadi kekuatan yang luar biasa untuk mencapai kinerja organisasi. Dan tadi ketika H6-nya, ketika tanpa didukung oleh transformasi leadership dan tidak ada organisasi terkait dengan keadilan organisasi, maka juga tidak kembali kinerja organisasinya juga tidak akan bisa memberikan pada kesehatan organisasi. Kenapa dalam kemampuan kesehatan organisasi kepada arah kemampuan perubahan itu ditolak? Karena ada kelelahan dalam perubahan. Di dalam data kami, dalam pegawai negeri, itu ketika didalami perubahan, mereka itu membutuhkan sebuah support, sebuah keyakinan. Siapa yang bisa memberikan? Itu adalah pemimpin. Ketika tidak ada, maka mereka dalam waktu singkat itu tidak akan ada perubahan karena mereka resisten. Karena dalam penelitian kami, semua pegawai dalam zona nyaman untuk dia melakukan perubahan-perubahan. Kenapa saya harus berubah? Saya tidak berubah, saya sudah mendapatkan gaji, saya sudah mendapatkan sebuah jabatan. Itu yang ada dalam penelitian kami. Juga ada status quo kenyamanan anggota organisasi yang tidak tanggap akan sebuah perubahan karena tadi mereka berubah atau tidak berubah maka tidak akan berdampak pada dirinya. Karena kenaikan pangkat itu sudah 4 tahun secara otomatis juga akan naik dan memberikan sebuah jabatan dalam hidupnya. Juga budaya organisasi yang kuat dan mengakar. Ini budaya organisasi ini yang harus kita rubah, karena bagaimana kekuatan itu yang selalu mengatakan aku kerja gak kerja yaitu gaji. Ini yang harus kita tinggalkan. Juga ada ketidakserasian dari ketika OPD fokus pada kesehatan dalam jangka pendek tapi tidak pernah memikirkan jangka panjangnya. Karena kita hanya melihat jangka pendek ini apa yang kita terima, tidak pernah melihat jangka panjang yang ada. Juga terkait dengan H2. H2 bagaimana adalah kemampuan organisasi berpengaruh positif terhadap performa, kinerja dari sebuah organisasi ini juga tidak langsung bisa diterima dan ditolak. Karena apa? Resistensi perubahan-perubahan terhadap kinerja. Kita tidak akan pernah mau berubah karena kita ini dalam posisi yang sudah nyaman dalam jabatan dan gaji saya. Kalau saya berubah malah saya bisa dipindah. Itu yang terjadi. Juga terkait birokrasi yang kaku, yang tidak cepat tanggap dalam terjadi perubahan-perubahan yang ada. Juga kita terlalu kaku dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan sehingga kita berlindung. Pegawai negeri banyak yang berlindung di dalam aturan itu. Ketika kita bisa menggunakan aturan itu tidak menentang aturan, tapi bagaimana pelayanan publik bisa berjalan. Ini juga pada perubahan yang berakibat penurunan kualitas kerja, fokus yang terpecah dalam kinerja untuk adanya perubahan-perubahan tadi. Juga adanya ketidakpastian dan kurang percayanya. Apa ketika saya kinerja baik, jabatan apa yang saya dapat, saya menjadi apa? Itu yang terjadi. Dan itulah pengaruh yang ada kenapa ditolak. Selanjutnya adalah H3, kepemimpinan.
Dan ternyata penelitian kami menunjukkan di dalam kesehatan organisasi untuk kemampuan perubahan itu dipengaruhi betul oleh leadership. Leadership ini adalah yang bisa diterima, tapi tetap dengan keteguhannya, dengan prinsipnya, dan dengan keyakinannya tabuh humanis. Yang seluruhnya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan umat. Sehingga harus tahu tujuan yang seperti apa yang ditetapkan oleh leadershipnya, sehingga mereka akan mengikuti. Oh, ini bukan untuk tujuan pribadi. Maka dibutuhkanlah jiwa-jiwa pemimpin yang melakukan transformasi leadership adalah kejelasan tujuan. Bagaimana juga ketika mengatasi resistensi yang ada pada anak buahnya. Juga pembelajaran berkelanjutan. Memberikan motivasi bagaimana kita harus bisa terus belajar, tidak pernah berhenti. Juga bagaimana memotivasi semua anak buahnya secara kolektif, mengatakan bahwa kita bisa bekerja bersama untuk kepentingan umat yang lebih besar. Juga terkait pengaruh modernisasi transformasi leadership ini terhadap hubungannya bisa kita lihat di dalam layar yang ada. Bagaimana kemampuan-kemampuan leadership itu kita sekarang semakin meningkat ketika kita memiliki semuanya. Juga terkait dengan inovasi. Apakah ketika ada kemampuan perubahan itu dengan inovasi itu bisa merubahkan kinerja? Ternyata juga tidak. Karena inovasi yang berlebihan itu mengganggu stabilitas. Dipaksa pegawai negeri ini, publik, karena kita ini adalah publik, bukan private, bukan swasta. Ketika publik ini diberikan inovasi yang berlebihan, maka mengganggu stabilitasnya. Ada pertanyaan di dalam benak itu adalah, kenapa sih saya harus diinovasi? Kenapa, apa yang harus saya lakukan? Juga bagaimana mengurangi kepatuhan terhadap regulasi, penekanan inovasi yang mengurangi kepatuhan terhadap regulasi, juga perubahan yang tidak terarah dan inkonsisten. Karena sejatinya tadi, semuanya dipengaruhi oleh kakunya birokrasi dan dipengaruhi betul oleh zona nyaman yang ada di dalam birokrasi. Juga yang pasti adalah semua yang kita dapat di dalam sebuah organisasi pemerintahan, mau kita inovasi, mau kita bergerak, mau kita berubah, kita tetap akan mendapatkan gaji yang pasti. Dan yang terpenting, 4 tahun sekali jabatan pasti akan naik. Tanpa kita meminta, maka golongan-golongan kita akan naik. Itu yang terjadi. Sehingga kalau kita melihat ketika ada indeks inovasi perangkat daerah, maka juga akan melihat di tahun 2021-2022 dengan perubahan-perubahan yang ada, maka 2022-2023 ada peningkatan. Juga hak terima ini. Bagaimana hak terima diterima? Adalah keadilan dalam sebuah organisasi. Ternyata di dalam organisasi publik yang diterima itu adalah keadilan. Karena pemerintah kota itu memiliki tujuan. Di dalam tujuan pemerintah kota memiliki dinas-dinas. Maka disinilah dibutuhkan sebuah keadilan organisasi. Janganlah dibedakan antara dinas pajak dengan dinas perpustakaan. Janganlah dibedakan antara dinas PU Bina Marga dengan bagian pemerintah. Atau jangan bedakan kecamatan dengan pemerintahan. Keadilan itulah yang ternyata mempengaruhi dalam sebuah kesamaan derajat. Itu ternyata mereka memiliki kekuatan, oh ternyata aku dihargai. Oh ternyata pergerakan saya dihargai. Tanpa disadari ketika mereka merasa dihargai, maka resisten itu akan terpinggirkan. Perubahan itu dia akan melakukan perubahan dengan tersendirinya. Dia juga membangun lingkungan kerja yang kolaboratif. Karena dia sadar betul, karena saya dihargai, maka saya berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik. Ini yang dilakukan dalam penelitian kami. Sehingga inilah yang kita lakukan, dan hak 6 ini juga ditolak. Karena apa? Tadi birokrasi yang kaku yang menyebabkan kita tidak adaptif, tidak cepat dalam melakukan perubahan-perubahan ketika ada perubahan-perubahan yang ada. Juga perubahan yang lambat dan bertahap. Inilah peran mediasi dari kesehatan organisasi pada hubungan kesehatan organisasi dan kinerja dari organisasi. Yang kita bisa lihat bagaimana tabel-tabel nanti ini nilai tes perilaku yang kita lakukan di OPD itu ternyata juga dia berubah. Ini adalah tahun 2021, 2022, dan 2023 yang kita lakukan. Tapi penelitian yang kita lakukan, Bapak mohon maaf, seandainya ini dilakukan terus penelitian dengan yang sudah kita lakukan, insya Allah saya yakin bisa lebih baik. Karena di tahun 2024 ini, dengan penelitian yang saya lakukan, karena harusnya ada lagi, setelah H2 dan H5 tadi diterima, 4 tadi diterima, apakah ini bisa berkelanjutan? Ternyata betul. Setelah saya lakukan, bagaimana transformasi leadership kita lakukan, dan keadilan sebuah organisasi kita lakukan, maka dampaknya luar biasa.
Surabaya hari ini mendapatkan sebagai kota berkinerja terbaik satu-satunya di kota di Indonesia sebagai kota terbaik di Indonesia. Juga pelayanan publik terbaik, juga pembangunan berkelanjutan terbaik. Bahkan Surabaya hari ini juga mendapatkan satu-satunya kota di Indonesia sebagai kota layak anak internasional. Ini sebagai bukti bahwa ketika kita menyamakan derajat sebuah organisasi tanpa membedakan organisasi ini lebih baik daripada organisasi lainnya dan dipimpin oleh pemimpin yang jelas tujuannya, itu maka kekuatannya sangat luar biasa. Karena itulah implikasi dari teoritis ini adalah penelitian ini memperluas pengembangan konsep organizational change, kapabilitas, kemampuan untuk perubahan. Juga ini berkontribusi kepada konsep kesehatan organisasi. Karena yang dilakukan penelitian selama ini adalah swasta. Kami melakukan di dalam publik, di dalam pemerintahan. Penelitian juga memperluas kesehatan organisasi, atau bahasa kami adalah memperluas dalam keadilan dalam sebuah organisasi. Dan penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman perbedaan bagaimana inovasi melemahkan efektivitas organisasi. Seandainya ini dilakukan di swasta akan berbeda, karena swasta akan membutuhkan setiap dia berubah, dia pasti akan kinerjanya bagus. Karena apa? Di dalam swasta ada pemilihan manajer. Manajer ketika tidak mencapai target, maka dia bisa digantikan. Tapi kalau pegawai negeri tidak bisa. Ketika dia sudah menjabat, maka dia akan berhenti. Itu perbedaan swasta dan publik. Karena itulah publik ini saya ingin tunjukkan bahwa penelitian yang di swasta tidak bisa digunakan secara 100% di dalam pemerintahan atau di dalam publik. Seandainya saya pun bukan wali kota, saya tidak mungkin bisa melakukan penelitian ini. Karena ini saya bisa melakukan karena saya wali kota, saya bisa menghitung langsung. Tapi kalau bukan pemimpin tertinggi atau wali kota, insya Allah tidak akan diberikan data ini oleh teman-teman dari pemerintahan pusat karena akan tertutup. Tapi karena saya mengambilnya dari dalam, maka ini terbuka semuanya. Dan ini harus kita sadari, tidak ada yang tertutupi karena kepentingan kita dan kepentingan masyarakat Surabaya. Dan kita juga terkait dengan implikasi manajerial. Karena itulah dari beberapa yang tadi kita tolak dan diterima penelitian tadi, maka Pemkot Surabaya wajib memperkuat sistem komunikasi internal. Kekuatan internal inilah, kekuatan kemampuan pemimpin menyatukan kekuatan internal ini jauh lebih penting untuk memberikan kekuatan kepada kota Surabaya. Juga bagaimana kota Surabaya harus berinvestasi dalam mengembangkan kemampuan perubahan organisasi melalui pelatihan. Jadi jangan pernah kita lelah untuk melakukan pelatihan dan jangan pernah mengatakan kita sudah sempurna dan kita menjadi lebih baik. Tapi teruslah berlatih dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Juga mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional yang memotivasi. Ini yang tadi saya sebutkan. Pemimpin yang memotivasi terus melihat memberikan yang terbaik. Melihat bagaimana rakyat masih ada yang miskin, bagaimana rakyat masih ada stunting. Itulah yang menunjukkan bagaimana kita memotivasi, kita hadir sebagai pemerintahan. Juga pemerintah harus memastikan bahwa semua proses keputusan dan interaksi dijalankan dengan adil. Juga harus memastikan semua proses perubahan dikelola dengan komunikasi yang jelas. Selanjutnya juga terkait dengan implikasi kebijakan-kebijakan, maka kita harus mengadakan program-program kesejahteraan yang komprehensif dan mengintegrasikan semua sistem manajemen yang ada di pemerintah Kota Surabaya. Maka kesimpulan yang dapat kami sampaikan hari ini adalah maka kesehatan organisasi dengan moderator, transformasi kepemimpinan dan leadership akan mempengaruhi kemampuan perubahan dalam sebuah organisasi. Dan di situ ketika ditunjang dengan sebuah keadilan dalam sebuah organisasi, penyamaan derajat tanpa membedakan organisasi satu lebih baik daripada organisasi lain-lainnya, maka kinerja dari sebuah organisasi pemerintah kota tujuan utamanya akan tercapai. Karena ketika ada satu organisasi, satu dinas lebih baik daripada dinas yang lainnya, tapi ada satu dinas yang gagal, maka itu adalah kegagalan pemerintah. Pelayanan publiknya akan gagal semuanya. Dan karena itulah ada beberapa saran praktis yang saya masukkan. Ini adalah meningkatkan fleksibilitas pemerintah Kota Surabaya dalam menghadapi tuntutan perubahan ini harus dilakukan. Juga bagaimana kita ingin mengelola tim-tim perubahan yang ada di masing-masing OPD untuk terus berani melakukan perubahan, juga melakukan pelatihan spesifik, juga menyiapkan keberhasilan pengukuran, kepuasan terhadap kinerja kita yang dilakukan oleh masyarakat, juga pengembangan program penghargaan untuk inisiatif perubahan di tiap OPD, juga identifikasi dan implementasi inovasi yang dapat memberikan yang cepat, pelayanan cepat atau hasil cepat dengan dampak yang signifikan. Juga saran penelitian masa depan, karena saya berharap nanti salah satu dari pemerintah kota ini bisa meneruskan penelitian kami, Prof, dari yang sebelumnya yang kami berhenti. Kalau kami lakukan hari ini, saya lakukan, Prof, dan selesai kuliah saya, Prof. Jadi ini harus diteruskan, karena bukti-bukti yang sudah saya sampaikan itu sudah hasilnya tampak
dan ini bisa diteruskan. Karena itulah saya berharap penelitian selanjutnya di masa depan perlu mengkaji lebih lanjut batas optimal dari sebuah kesehatan organisasi. Juga bagaimana tentang kejelasan perubahan terjadi di sektor publik. Karena sekali lagi sektor publik ini beda dengan sektor private atau swasta. Juga bagaimana studi komparatif antara organisasi dengan tingkat inovasi tinggi dan rendah, dan dilakukan juga penelitian pada berbagai gaya kepemimpinan yang seperti apa yang bisa berjalan memberikan pelayanan publik atau organisasi publik ini kinerjanya yang paling maksimal. Juga untuk menetapkan perubahan organisasi secara lebih rinci dan bagaimana mengenai aparatur sipil negara dalam menghadapi perubahan-perubahan. Ini karena perubahan-perubahan itu membuat biasanya ASN itu terkaget-kaget ketika ada perubahan-perubahan yang berdampak yang biasanya di dalam zona yang nyaman dan dalam zona yang sudah terbiasa. Mungkin itu Prof yang bisa kami sampaikan. Mohon masukan, mohon arahan sehingga kami bisa memberikan yang terbaik bagi pemerintah Kota Surabaya dan dalam penelitian yang kami lakukan hari ini. Matur nuwun. Saya akhiri mohon maaf terlalu korik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Kalian yang berbahagia. Yang pertama tentunya kita ucapkan kepada Prof. Jenderal Cahyadi DMT, selamat. Disertasi ini menarik. Menariknya adalah kata-kata kesehatan organisasi publik. Dan tadi bahwa saudara mulai masuk lakukan risetnya. Ada memiliki sakit jantung. Jangan pernah jantung ini akan mempengaruhi penyakit yang lainnya di dalam tubuh. Sehingga disitulah kenapa kita mengatakan kesehatan organisasi publik. Apakah sehat? Sehat pemerintah kota, karena IPM kita adalah tertinggi di Jawa Timur. Tetapi sebagai orang, sebagai pemerintah, maka tidak pernah berpuas diri. Maka kesehatan organisasi ini harus ditampilkan lagi lebih sehat seperti apa, sehingga kita bisa memberikan maksimal kepada masyarakat yang ada di kota Surabaya. Karena apa yang bisa memberikan pelayanan maksimal, maka kami lakukan penelitian-penelitian ini sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi kota Surabaya dan masyarakat Surabaya. Yang kedua, bagaimana kami menjaga kesehatan organisasi untuk mencapai dari kinerja sebuah organisasi. Tadi seperti kami sampaikan, maka mempengaruhi sebuah kesehatan organisasi, kemampuan perubahan dan kinerja organisasi itu dia tidak akan saling berpengaruh ketika ditolak semuanya. Tapi ternyata ada pengaruh dalam hal itu, kinerjanya naik ketika ada moderatornya atau penengahnya adalah transformasi leadership, kemampuan seorang pemimpin. Dan kedua adalah keadilan dalam sebuah organisasi. Maka disitulah mencarilah seorang pemimpin yang memiliki jiwa yang motivator. Berarti apa? Tadi saya lakukan penelitian untuk kepala dinas, kepala bagian, camat dan lurah, karena mereka ini adalah birokrasi. Masa umurnya adalah pemimpin sejati karena umurnya sampai 60 tahun pensiunnya. Ada yang 58 tahun. Maka disinilah jangan salah memilih pemimpin. Maka lakukanlah menjaga itu dengan cara apa? Maka memilih pemimpin tidak hanya dilihat dari senioritas, tidak hanya dilihat dari kemampuan sesaat, tapi bagaimana kita memilih pemimpin itu sehingga dia punya tujuan inovasi. Karena itu Bapak, saya sampaikan Prof, yang di kota Surabaya ini sebelum dipilih menjadi kepala OPD, maka ada tes psikologi, tes kemampuan inovasi, tes kemampuan komunikasi, tes terhadap publik, terhadap dan penilaian masyarakat, apakah dia mampu atau tidak. Sehingga harapan kita dengan menjaga semua itu, maka dia bisa terus menjaga performa itu. Sehingga ke depan, bukan karena wali kotanya, sistem pemerintahan yang ada di kota Surabaya itu dirubah-rubah. Tapi jadilah pemimpin karena kemampuan. Karena dia bisa dicintai rakyatnya. Bisa dijadikan hasil-hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakatnya, bukan karena dipilih suka dan tidak suka oleh wali kotanya. Jadi menjaga itu, kami juga memiliki sistem merit yang ada di kota Surabaya, sehingga semua kepala OPD bisa tahu nilainya berapa. Ketika dia disalib begitu oleh bawahnya, dia bisa posisi saya kok turun jadi sekian, tapi dia tidak pernah tahu siapa yang ada di atasnya, tapi nilainya jadi turun. Itulah yang membuat kami untuk menjaga semuanya agar mereka terus berinovasi, terus agar mereka merasa nyaman, sehingga semua kinerja dari organisasi ini bisa dijaga dan tercapai.
Matur nuwun. Ya, saya tanyakan kepada Sangat dipengaruhi oleh yang pertama transformasi dari masing-masing OPD-nya, termasuk dari wali kotanya begitu ya. Yang kedua, para pelaku organisasi di sini sangat tergantung pada seberapa sekali saya kira. Nah, di sisi lain saya Kita terus dengan perubahan, mereka akan tetap bertahan. Karena mereka sudah merasa, saya mau berubah, tidak berubah, atau saya mau bergerak atau berinovasi, tidak berinovasi, saya sudah mendapatkan sebuah gaji, pendapatan. Saya juga mendapatkan golongan saya naik setiap 4 tahun. Karena itulah apa yang tadi saya sampaikan, maka yang pertama adalah terkait dengan keadilan organisasi. Ketika yang saya lakukan di pemerintah kota ini, hari ini sampai dengan hari ini adalah salah satu dari hasil penelitian saya terapkan secara langsung. Dulu di pemerintah kota, ada dinas yang mendapatkan poin tertinggi. Contoh, ada dinas pendapatan. Dinas pendapatan ini berbanding jauh dengan dinas perpustakaan, atau bandingkan saja dengan dinas bina marga. Karena dinas pendapatan mengatakan saya menghasilkan untuk PAD, sehingga poinnya dia tertinggi. Bahkan seorang staf di dinas pendapatan, dia dijadikan struktural atau kepala bidang atau kepala seksi yang ada di tempat kasubsi, di tempat lainnya, dia akan menolak karena dia mendapatkan pendapatan yang poin yang karena terlalu tinggi. Inilah yang menyebabkan organisasi tidak bisa bergerak. Tetapi saya katakan, ketika kamu menghasilkan pendapatan, tetapi bina marga tidak bisa menghabiskan pendapatan untuk kepentingan rakyat, masih ada banjir, masih ada stunting dinas kesehatan, maka ini tujuan pemerintah adalah gagal. Berarti tidak ada yang namanya dinas-dinas ini lebih baik daripada dinas yang lain. Akhirnya kita samakan derajatnya. Poinnya antara dinas bina marga dengan dinas pendapatan dengan dinas PMK hampir sama, tidak berbeda. Maka disitulah mereka merasakan, oh saya dihargai. Sehingga disitulah tanpa mereka sadari, mereka merasa dihargai dan mereka bergerak dengan luar biasa. Maka disitu tadi kembali lagi kepada pemimpin. Maka pemimpin tidak boleh menganak-emaskan satu titik yang dengan titik yang lainnya. Tapi bagaimana pemimpin bisa adil untuk sebuah tujuan sebuah organisasi pemerintah kota Surabaya ini semuanya memiliki kekuatan yang sama. Ada yang mengatakan dinas PMK itu tidak menggunakan akal, menggunakan otot. Maka harusnya pendapatannya lebih kecil daripada dinas Bapeko, gitu, Badan Perencanaan Kota. Tapi ketika dinas pendapatan, ketika Bapeko atau dinas PMK itu berjuang di masyarakat yang di bawah ketika ada pemadaman kebakaran, maka resikonya adalah nyawa. Ketika disamakan, maka dia merasa, oh ternyata saya dihargai oleh pemerintah. Maka itulah disebutkan sebuah keadilan organisasi. Dan di situ leadership berpengaruh betul. Harus berani mengambil perubahan-perubahan yang terjadi. Keadilan itu akan menyetarakan haknya, menyetarakan kemampuannya. Akhirnya kita bisa bekerja secara kolaborasi. Dan terbukti, Prof, dengan kebersamaan tadi, bahkan camat pun saya katakan, sebuah dinas tidak akan pernah bisa mengambil sebuah kebijakan tanpa ada sebuah orang camat yang kuat dan lurah yang kuat. Karena data yang terdekat dengan masyarakat adalah di camat. Karena itu ketika dinas mengambil sebuah keputusan, pasti akan tanya dulu, Pak Camat, jumlah yang, contoh dinas kesehatan, berapa jumlah yang sakit? Pasti akan tanya dulu, Pak Camat, stunting yang ada di sana berapa? Berapa masyarakat yang sudah berpindah? Maka kekuatannya di camat. Dan ketika ini terjadi, maka berhubungan dengan pelayanan publik sangat luar biasa. Hari ini camat di kota Surabaya, ketika ditanya berapa jumlah rumah yang ada di setiap RW, dia tahu. Berapa jumlah warga di setiap RW, dia tahu. Berapa orang yang menganggur di RW, dia tahu. Dan disitulah maka kita akan bisa mengetahui ketika camat tahu, ketika sudah berkolaborasi harga karena merasa harga dirinya sudah sama, derajatnya sama, maka data diberikan, maka kami yang di dinas-dinas itu bisa menentukan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan stunting, menurunkan kemiskinan. Dan hari ini terbukti, Prof, stunting kita ketika saya menjadi wali kota awal itu 28,5% tertinggi di Jawa Timur. Hari ini dengan pergerakan derajat yang sama dari semua OPD, dengan keadilan dalam sebuah keputusan dari semua kepala OPD, maka stunting di Surabaya hari ini 1,6% terendah se-Indonesia dan menjadikan contoh di Indonesia semuanya. Itu terkait stunting. Juga kemiskinan yang turun yang luar biasa dari angka 6 menjadi 0,3. Jadi dari 6,7
sekian menjadi 3,9. Inilah yang menunjukkan bahwa bagaimana kalau tidak ada keadilan, tidak ada keadilan dalam sebuah organisasi dan tidak ada keadilan atau rasa motivasi dalam seorang leadership, maka inovasi itu akan tertahan. Mereka tidak akan pernah mau untuk bergerak karena dia merasa tidak adil. Tapi kalau sudah adil, dia merasa pendapatannya juga sama, maka dia akan merasa kalau saya hari ini tidak bekerja, maka pendapatan saya juga akan berkurang. Karena itu mereka juga akan merasa mempunyai derajat yang sama. Mungkin itu Bro yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun Bro. Ibu, jadi terkait dengan keadilan organisasi. Keadilan organisasi ini tadi hampir yang sampaikan oleh Ibu, bagaimana kita ini memiliki derajat yang sama di mata hukum. Maka sama ketika kita mengelola pemerintahan, maka semua dinas harus punya derajat yang sama. Tidak ada dinas yang lebih baik daripada dinas yang lainnya. Karena sejatinya dinas ini adalah milik pemerintah Kota Surabaya. Maka yang dilihat adalah hasil yang dihasilkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan ternyata keadilan dari sebuah organisasi ini berpengaruh sangat luar biasa menurut penelitian saya. Bagaimana ketika kita mengatakan keadilan itu terkait dengan derajat atau poin, terkait dengan nilai dari sebuah dinas, maka di situ terlihat betul semua memiliki kemampuan dan derajat yang sama, akhirnya berlomba untuk menunjukkan saya juga bisa berkontribusi untuk pemerintah kota tercinta ini. Itu yang dilakukan. Dan yang kedua, keadilan organisasi ini tidak hanya diberikan terkait dengan pendapatan saja. Tapi hari ini, ketika orang dipaksa untuk berinovasi, maka dia hanya mendapatkan inovasi saja. Tapi hari ini di pemerintah Kota Surabaya terhadap keadilan organisasi ini, ketika dia menciptakan sesuatu perubahan dan ternyata bisa dirasakan oleh pemerintah Kota Surabaya dan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kota Surabaya, maka keadilan apa yang dia dapat? Dia mendapatkan kenaikan pangkat secara cepat. Dan itu sudah terbukti di pemerintah Kota Surabaya. Ketika ada salah satu kepala bagian organisasi Kota Surabaya yang sudah menghasilkan luar biasa ketika mengkoordinasikan semuanya, dan di situ akhirnya Surabaya mendapatkan kinerja terbaik di seluruh kota Indonesia, di antara seluruh kota Indonesia. Dan yang kedua, pangkatnya itu langsung naik. Itu yang ngecek juga bukan kami saja yang mengetes, tapi dinilai oleh BKN dan semuanya dinilai. Oh ternyata ini bisa. Dan keadilan sebuah organisasi ini adalah ini. Bagaimana setiap orang yang menemukan sesuatu yang baru itu langsung bisa berdampak terhadap kenaikan golongannya. Yang kedua adalah ketika dia menghasilkan sesuatu, maka dia ini dianggap punya derajat yang sama dengan dinas yang lainnya. Dan itu berdampak sangat luar biasa dengan bukti-bukti tadi yang saya sampaikan terkait hal-hal yang bagaimana stunting turun dan semuanya, kemiskinan turun, IPM naik. Itu karena mereka hari ini merasa memiliki Kota Surabaya dan merasa dihargai pemerintah Kota Surabaya. Sehari ini mereka semuanya berjuang, tidak mengatakan dinas PU terbaik, tidak mengatakan saya dinas Dispenda pendapatan yang terbaik, tapi hari ini mereka mengatakan dengan kepala tegak berdiri mengatakan bahwa kami adalah bagian dari pemerintah Kota Surabaya yang siap memberikan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya.